Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita muliakan, kita cintai bersama Gurunda Mulia Buya Yahya beserta Umi Fairuz dan keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, berikan pada beliau usia panjang dalam ketaatan serta sehatul afiat, dan semoga Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum sebelumnya kita telah membahas daripada 7 hal yang membatalkan puasa. Ya, 7 hal yang membatalkan puasa. Kita masuk ke dari 9 hal yang membatalkan puasa, dari 9 hal yang membatalkan puasa. Maka sekarang kita akan masuk ke hal yang ke-8 dan yang ke-9 daripada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang ke-8 adalah keluarnya darah nifas. Jadi keluarnya darah nifas itu membatalkan puasa. Jadi kalau kita pahami bahwasannya kalau ada seorang perempuan lahiran di akhir-akhir Sya'ban misalkan, kemudian darah keluar cuma sebentar saja. Nah, darah keluar cuma sebentar saja, kemudian dia masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan seolah-olah suci. Dia menyangkanya suci. Maka dia berpuasa di awal-awal Ramadan, berpuasa pas misalkan di tanggal 5 atau tanggal 6 bulan Ramadan ternyata keluar darah. Maka harus diketahui bahwasannya darah tersebut kalau misalkan belum ada penjeda antara kelahiran dengan keluarnya darah tersebut diselingi oleh 15 hari suci bersih, maka ketahuilah berarti kalau belum sampai 15 hari berarti ketahuilah bahwasanya darah tersebut adalah darah nifas. Ya, ketika perempuan dalam keadaan berpuasa, kemudian juga ya umumnya ya kalau perempuan dalam keadaan menyusui ya karena udah lahiran, kemudian juga dia harus menyusui, biasanya umumnya rata-rata orang ketika emang hal tersebut harus dilakukan, biasanya mereka ada udzur untuk tidak berpuasa. Ya, seorang wanita yang dalam keadaan menyusui atau hamil, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa, meninggalkan puasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga diri dan janinnya. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, anggap saja orang tersebut orang yang kuat, ya, perempuan tersebut orang kuat untuk melakukan puasa. Biarpun dalam keadaan dia harus menyusui bayinya, kemudian dia sambil berpuasa dia kuat. Ternyata di hari kelima misalkan tadi kan, karena lahirannya di akhir-akhir Sya'ban, di hari kelima ternyata keluar darah. Maka ketahui bahwasannya darah tersebut adalah darah nifas. Yang mana darah nifas tersebut jelas-jelas membatalkan puasa. Jadi ketika keluarnya darah nifas itu menjadikan puasa seorang perempuan tersebut menjadi batal. Ya, maka kita harus wanti-wanti atau harus mawas diri, harus juga fahami apa itu darah nifas, darah haid, istihadah, yang mana harus kita pelajari tentang ilmu kewanitaan ya. Nah, maka kita punya guru mulia itu Buya Yahya, beliau juga memberikan buku atau juga menulis satu buku yang di situ diberi judul Cerdasnya Memahami Darah Wanita. Ya. Cerdas memahami darah wanita. Maka kita perlu di situ belajar untuk membedakan mana darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Jadi ini yang ke-8 daripada 9 hal yang membatalkan puasa, yaitu keluarnya darah nifas. Kemudian yang kita pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya kenapa ya ketika seorang perempuan melahirkan, kemudian batal, menjadikan puasanya batal. Ya, menjadi puasanya tersebut batal. Ya, yang pernah kita kasih atau juga kisi-kisi pada pertemuan sebelumnya, apa yang menjadikan sebab seorang perempuan ketika melahirkan batal puasanya. Sedangkan sesuatu hal yang keluar dari anggota badan rongga yang 5 biasanya tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa ini dalam konteks melahirkan puasa seorang wanita menjadi batal. Nah, konteksnya adalah seperti halnya di yang pembahasan yang keempat kelima. Di situ jadi bersenggama biarpun tidak keluar mani, atau keluar mani biarpun tanpa sengaja. Maka ketika seorang perempuan melahirkan, ya pada hakikatnya yang dikeluarkan adalah mani yang sudah berbentuk janin tadi kan, atau berbentuk bayi yang sudah Allah Subhanahu wa taala takwin atau juga bentuk menjadi seorang bayi yang terlahir ke alam dunia ini. Pada awalnya pada hakikatnya bayi tersebut adalah yang asal mulanya adalah mani. Maka ketika mani tersebut keluar, maka ya harus
harus disucikan. Atau juga harus apa namanya, membatalkan, pasti akan membatalkan puasa. Ya, jadi ketika bayi tersebut terlahir, maka membatalkan puasa. Seperti halnya dia mengeluarkan mani dengan sengaja atau bersengaja biarpun tanpa keluar mani. Berarti di situ ada apa, faktor keluarnya mani ya. Jadi ketika lahir seorang bayi, berarti di situ ada faktor keluar bayi atau juga keluar mani. Akan tapi bayi ini adalah bayi yang sudah Allah cipta atau juga Allah bentuk ya menjadi seorang bayi tadi. Nah, ini yang menjadikan faktor keluarnya melahirkannya seorang perempuan membatalkan puasa. Ini yang ke apa namanya 7 dan ke-8 melahirkan dan keluarnya darah nifas. Adapun yang ke-9 daripada 9 hal yang membatalkan puasa, yang ke-9 adalah murtad. Nauzubillah. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi apabila seseorang dalam keadaan berpuasa, seorang muslim dalam keadaan berpuasa, kemudian dia melakukan hal-hal yang menjadikan murtad, maka batalah puasanya. Ya, jadi kemurtadan itu bisa dijadikan dipicu oleh 3 hal. Ya, yang pertama adalah melalui akidah, yang berkaitan dengan i'tiqad atau juga keyakinan. Ya, kalau misalkan ada seseorang meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang menggerakkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, misalkan ya, ada orang yang sampai derajat meyakini bahwasanya ini ada yang menciptakan ada yang memberi kekuatan, ini memberi kekuatan. Maka ketika ada keyakinan seperti itu, maka murtadlah dia. Kenapa? Karena dalam keyakinan ada kesalahpahaman dalam keyakinan. Nah, ada kesalahan dalam keyakinan bahwasanya dia meyakini bahwasanya ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang menjadikan diri seorang murtad adalah dengan ucapan atau qaul ya, qaul. Yang tadi i'tiqad, yang ini qaul. Jadi apabila misalkan dalam ucapannya ada perendahan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah murtad. Dia telah keluar daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dairatul iman, daripada lingkaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak boleh dari kita sembarangan ngomong mengucapkan hal-hal yang merendahkan terhadap syariat baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, anggap saja misalkan ada orang yang beranggapan bahwasannya bahwasannya undang-undang dibuat oleh manusia itu lebih baik daripada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak boleh. Nah, beranggapan seperti itu, mengucapkan seperti itu berarti dia murtad. Kenapa? Berarti dia mengunggulkan produk manusia daripada produk Allah Subhanahu wa taala, daripada undang-undang tadi kan. Nah, ini yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga adalah melakukan kemurtadan dengan perbuatan. Jadi apabila ada seseorang kemudian melihat ada batu yang besar atau pohon besar, kemudian dia langsung di situ melakukan persembahan atau menyembah daripada pohon atau batu tersebut, maka ketahuilah bahwasanya hal tersebut menjadikan dia keluar daripada dairatul iman, daripada lingkaran keimanan atau menjadi murtad. Maka apabila seseorang dalam keadaan berpuasa kemudian melakukan hal-hal tersebut menjadikan dirinya murtad, maka batal puasa. Nah, batalah puasanya. Kenapa? Karena lagi-lagi syarat sahnya puasa adalah Islam. Jadi ketika memang seseorang sudah keluar dari Islam, maka tidak sah puasanya atau batal puasanya atau menjadi tidak absah lagi dalam melakukan ibadah puasa tadi. Jadi mudah-mudahan dari 9 hal ini, mudah-mudahan kita bisa mawas diri dan juga bisa menjalankan atau juga menghindarinya dengan semaksimal mungkin. Jadi 9 hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah masuknya ke sesuatu ke dalam rongga yang 5. Nah, mulut, hidung, telinga, jalan depan dan jalan belakang. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Kalau tanpa disengaja maka tidak batal. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal. Ya, hilang akal. Ya, kategori 3 hilang akal ada tiga kategori. Yang pertama hilang akal beneran atau gila. Kemudian yang kedua adalah mabuk atau pingsan, hilang akal juga. Kemudian yang ketiga adalah tidur, hilang akal juga. Maka di sini ada tafasil ya yang udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang keempat daripada hal yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Ya. Kemudian yang keenam juga yang membatalkan puasa mengeluarkan mani dengan disengaja. Yang ketujuh daripada hal yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah keluar darah haid. Kemudian yang berikutnya adalah keluar darah nifas, melahirkan dan murtad. Maka ini 9 hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dan tidak terjerumus ke dalam salah satu hal tersebut yang menjadikan batal puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.